warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kami berada di SMK Negeri 1 Ngawen di Ngawen, Gunung Kidul, daerah Istimewa Yogyakarta. Pada siang hari ini saya nanti akan menurut Pak Kepala Sekolah untuk bersama diskusi tentang aset. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama masuk ke ruang kepala sekolah. Bapak Ibu, masuk ke kepala sekolah. Assalamualaikum. Ini Pak Beli. Ya, pada operasionalnya bos ini. Ini kesempatan. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Mohon maaf nih ada waktunya Bapak. Kesibukan Bapak yang luar biasa. Kami kembali hadir suan Bapak untuk memohon bimbingan Pak tentang pengelolaan sumber daya di lembaga SMK Negeri 1 Ngawen, terutama ini terkait dengan aset Pak. Jadi kami yakin Bapak bisa memberikan bimbingan kepada kami, konsultasi tentang sejauh mana sih Pak kompetensi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini. Kenapa pemimpin harus punya kemampuan untuk mengelola sumber daya ini Pak, dan kita kenapa harus berbasis dengan aset Pak, pengelolaan sebuah lembaga ini Pak. Terima kasih. Oke, perlu kami jelaskan di dalam proses pengelolaan manajemen di sekolah itu ada beberapa hal yang memang kita butuhkan di dalam rangka mendukung program kerja sekolah. Karena program kerja sekolah itu bisa berjalan dengan baik apabila yang pertama SDM-nya mumpuni, artinya sesuai dengan bidang masing-masing. Dan kemudian ada juga terkait dengan sosial budaya, politik, dan aset modal, aset barang, kemudian yang terkait dengan finansial itu juga memang harus ada. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan finansial yang terakhir, dan kemudian modal lingkungan alam seperti keberadaan geografis yang ada di sekolah kita. Itu juga ada juga modal agama budaya yang bisa kita kembangkan untuk mendukung peningkatan SDM yang ada di SMK Negeri 1 Ngawen. Jadi yang pertama terkait dengan modal manusia, karena kepala sekolah itu yang dipimpin adalah orang-orang terpendidik, yaitu orang-orang terdidik, jadi tidak seperti tempat lain. Jelas karena peran serta guru sudah barang tentu dipersyaratkan untuk pendidikan sesuai profesionalnya masing-masing. Jadi kalau di sekolah kita mungkin kurang lebih ada 17 kompetensi guru yang berbeda, dari pendidikan umum, normaga, kemudian ada adaptif dan produktif. Nah, tiga-tiganya itu akan menjadi satu di dalam sebuah kelompok belajar yang memang harus diikuti oleh seluruh siswa yang ada di SMK Negeri Ngawen. Nah, terkait dengan SDM kita untuk S2 saat ini, alhamdulillah di SMK Negeri 1 Ngawen ada kurang lebih 17 tahunan maupun di manajemen. Nah, ini ada di sini Termasuk sifat penjabat. Iya, ada tentang standar operasional prosedur internal SMK untuk apa. Jadi prosedur ini sudah kita atur semua per prosedur. Makanya banyak sekali prosedur apa. Contoh ini apa ini? Contoh depan sendiri. Sudah bisa lengkap sekali. Sudah, ini kan sudah pergub kemarin tanggal 23 kemarin. Contoh ini. Ini tentang apa? Nah, nomor tanggal remat efektif ya, oke. Terkait tentang apa? Ya, pendidikan dasar hukum tentang standar apa? Keterangan SOP pengumpulan data. Nah, caranya seperti ini alurnya. Ya. Nah, ini ada beberapa klausul, beberapa banyak sekali. Kami pelajari Pak. Boleh, monggo. Tentang kepemimpinan. Boleh. Nah, ini standar operasional prosedur. Jadi sekolah itu sebelum berjalan ke depan sudah punya SOP. Nah, nanti kalau belum komplit kita buat. Contoh standar operasional penggunaan HP. Mungkin di situ belum ada. Nah, tahun besok kita buat. Mas,
Berarti sifatnya dinamis ya Pak? Iya, dinamis, tambah terus. Dan terbuka? Ya terbuka. Untuk warga Ya, sekolah. ya. Ini kita susul setiap tahun. Nanti kita usulkan terus. Ke biro, nanti ada biro yang menangani itu. Terima kasih sekali Bapak. Mohon maaf ya waktunya. Ya apa-apa. Pokoknya kalau kurang komplit bisa ditanyakan. Terima kasih Pak. Ya, boleh itu dipelajari atau di copy boleh. Monggo. Sudah Pak. Assalamualaikum Pak Wahyu. Ngapunten Pak nih menunggu waktunya sebentar. Ya, semoga Pak Wahyu selaku Wakasarpras diberikan kesehatan dan segala urusan. Amin. Ngapunten niki Pak, kami dari program Guru Penggerak itu kan ada tugas untuk belajar tentang pengelolaan aset Pak. Ternyata aset itu banyak sekali dari guru karyawan atau semua warga sekolah di sini, kemudian masalah barang-barang yang software atau hardware dan juga tentang berupa transportasi atau bangunan, tanah, kemudian relasi-relasi dan sebagainya. Untuk di Sarpras sendiri kira-kira yang sudah melingkupi ini kira-kira apa Pak? Yang sudah ada SOP belanja ya. SOP pembelian sudah ada. Mungkin yang belum masih tersisa seperti bagaimana penggunaan asetnya, tapi biasanya kalau penggunaan aset kan dikelola jurusan, kan hanya punya belanja, kemudian di jurusan itu rata-rata sudah punya penggunaan SOP penggunaan alat-alatnya. Nah, yang jadi di Sarpas sendiri mungkin penggunaan mobil, penggunaan fasilitas umum itu yang mungkin belum terdokumentasi SOP ini. Berarti perlu ya Pak nanti dibuat yang SOP itu sangat dibutuhkan. Kemudian nanti langkah ke depannya bagaimana untuk mau menginventaris lagi ya Pak aset-aset kita. Berarti kita perlu suatu seperti workshop atau pertemuan apa gitu membahas bagaimana cara-cara penggunaan fasilitas sekolah. Penggunaannya ya Pak. Caranya bagaimana, langkah-langkahnya, dan kepada siapa misalkan mau menggunakan mobil, kepada siapa harus lapor atau izin. Termasuk batasan-batasannya. Batas-batasannya dan tanggung jawabnya dan ketentuannya. Ya. Terima kasih Pak Wahyu. Sukses selalu Pak Wahyu. Sehat. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga langsung mawon nggih Pak Suroto Bapak Ibu, sebetulnya pakar kita Pak
Oke, Aris. Itu adalah apa adanya yang seperti itu Pak. Sebetulnya bukan masalah ini Pak Aris, sistemnya. Saya keinget nih, kalau cerita Bapak Ibu gitu. Dulu mau ISO, pada itu kesesuaiannya Pak Sutarno gitu. Kebetulan beliau itu dari pulau tuh perusahaan konseptor gitu. Jadi tipenya itu kan gitu, ada orang konseptor, ada orang di lapangan, ada pelaksana. Di sistem ISO itu kami juga udah cukup lengkap gitu, berbagai apa istilahnya IKA itu khusus form dan sebagainya udah lengkap banget. Tinggal kita mungkin pertama bahwa Pak Aris mungkin mohon nanti diperhatikan saya ini seperti saya yang saya alami gitu aja. Dibuka lagi kitab sucinya. Ini anak itu seperti apa sih alurnya kalau izin dan sebagainya. Misalnya kemarin saya pribadi dulu Bapak Ibu MPD calon guru penggerak SMK Negeri 1 Ngawen, Bapak Ibu nyuwun tepuk tangannya, kita berikan aplaus kepada Bapak Suroto, semoga sukses menjadi guru penggerak di SMK Negeri 1 Ngawen. Baik Bapak Ibu, acara berikutnya adalah lain-lain. Monggo jika ada hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu, kami persilakan. Usul saran atau informasi yang mungkin akan disampaikan, monggo. Pak Srianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf mungkin mengganggu Bapak Ibu semuanya, tapi ini yang saya sampaikan terutama untuk Bapak Suroto. Pak Suroto, saya hanya titik peling saja karena kita orang Jawa. Ini juga untuk Bapak Ibu semua. Ini ada pepatah Jawa, landep orang natoni, banter orang disiki. Sepeda male Bapak Ibu. Sepeda male landep orang natoni, banter orang disiki. Maksudipun ngaten Pak Suroto, menawi panjenengan dados kepala sekolah, pangandikan panjenengan harus saged patos ingkang jenengan ngendikake kala wau. Amin. Mboten niku dados kalih sak samiring pisang niku mboten kedah. Bapak pangandikan dipun kantos-kantos Pak, ampun awaton ngendikan watone ngomong ceplos-ceplos mboten napa niku sinten kali sinten ingkang dipun ajak pangandikan mboten Pak. Mohon jenengan tinggal mboten. Dados ngomong niku kedah ngatos-atos Pak Suroto. Mboten nggih. Lajeng banter orang disi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sampaikan di salah satu poin mengenai manajemen sekolah terkait dengan sumber daya atau aset, karena di sekolah itu diperlukan beberapa aset terkait dengan pendukung kegiatan yang ditanyakan di sekolah itu. Memang yang paling banyak berperan adalah di sumber daya. Aset sumber daya itu adalah pekerjanya, artinya orangnya. Itu di dalam peningkatan sumber daya manusia itu dikaitkan dengan kompetensi yang ada, yang melekat pada jiwa di Bapak Ibu guru, tenaga, dan karyawan. Kemudian alurnya juga sudah kita atur di dalam setiap pekerjaan yang ada di sekolah itu, ada yang kita sebut dengan standar operasional prosedur. Jadi semuanya kegiatan yang ada di sekolah harus melalui kegiatan atau alur kerja yang kita sebut dengan alur standar operasional prosedur.
itu baik di ketenagaan maupun di manajemen sekolah itu tersedia. Dan kita dalam hal ini kita mengacu peraturan gubernur diatur dan kita ya harus tunduk dalam standar internasional itu. Jadi langkah-langkahnya sudah jelas prosedurnya dari poin 1 ke poin 2 sampai dengan akhir daripada prosedur itu, sehingga orang tidak akan keluar dari sistem ketika orang itu bekerja melalui dasar hukum. Jadi ada dasar hukumnya yang kita lakukan. Jadi tidak boleh seorang manajemen kerjanya ngawur, tidak bisa dikontrol. Ini semuanya bisa dikontrol. Kegiatannya apa alurnya sudah benar atau belum. Itu semuanya, baik itu fisik, sarana prasarana sekolah, ya semuanya sudah diatur di dalam standar operasional prosedur. Jadi mulai dari